Tetua Fang, kau merupakan murid paling berbakat dan juga tetua pedang termuda. Tetapi kau sembarangan mengambil murid. Anak ini sama sekali tidak memiliki bakat bela diri. Kuharap kau tidak menghabiskan sumber daya sekte untuk dirinya. Raut wajah Wang Ergo terlihat dingin, tetapi dia gembira dalam hatinya karena merasa Fang An telah mengambil murid yang tidak memiliki masa depan. Wang Ergo sudah memeriksa dan menemukan Xiao Shen hanya memiliki tulang serta struktur tubuh biasa, sehingga tidak memiliki bakat bela diri yang baik. Jika Xiao Shen pikir kembali, ucapan Wang Ergo juga mempengaruhi pilihannya di kehidupan sebelumnya untuk tidak mempelajari bela diri. Namun ternyata, dia cukup berbakat dalam ilmu pedang. Nasihat wakil ketua Wang akan aku pertimbangkan. Jika tidak ada lagi yang ingin wakil ketua sampaikan, maka aku izin pamit karena kami berdua baru melewati perjalanan panjang dan belum beristirahat. Fang An tersenyum tipis. Dia tentu juga menyadari bahwa Xiao Shen tidak memiliki bakat tinggi dalam bela diri. Tetapi Wang Ergo tidak mengetahui bahwa Xiao Shen adalah anak yang cerdas. Wang Ergo mendengus pelan sebelum membalikkan badan dan melangkah pergi. Dia memilih untuk meninggalkan tempat tersebut lebih dulu dibandingkan Fang An dan juga Xiao Shen. Melihat Wang Ergo pergi menjauh, barulah Fang An menghela napas panjang, kemudian mengelus kepala Xiao Shen. Xiao Shen, ucapan tadi tidak perlu kau ambil hati. Guru pastikan dirimu akan bisa mempelajari ilmu bela diri tanpa hambatan. Fang An tersenyum lebar melihat sikapnya tersebut. Keduanya lalu berpamitan dengan Yulian sebelum Fang An membawa Xiao Shen ke tempat tinggal mereka. Xiao Shen mengangguk pelan. Dia menunjukkan bahwa dirinya tidak terganggu pada ucapan Wang Ergo. Fang An mengajak Xiao Shen menuju wilayah pinggir lembah 100 pedang. Sepanjang perjalanan, Fang An melihat Xiao Shen begitu antusias memperhatikan situasi sekitarnya. Fang An tidak mengetahui bahwa Xiao Shen sedang larut dalam nostalgianya. Xiao Shen berusaha keras menahan air matanya agar tidak mengalir, karena tempat ini bisa dikatakan sangat dirindukan olehnya. Selepas berjalan beberapa waktu, keduanya tiba di sebuah kediaman yang cukup besar. Pada pintu gerbangnya, Xiao Shen bisa melihat sebuah papan nama besar dengan tulisan Villa Pedang Bambu. Mulai sekarang, ini akan menjadi tempat tinggalmu. Fang An kemudian mengajak Xiao Shen untuk masuk. Lembah 100 pedang memiliki 100 villa seperti ini, yang masing-masing dibagikan pada tetua pedang. Biarpun Fang An termasuk peringkat 20 besar dalam tetua pedang, tetapi dia memilih villa pedang bambu, villa paling kecil di antara 100 villa yang ada untuk menjadi kediamannya. Alasan Fang An sederhana. Dia tidak berniat memiliki banyak murid seperti tetua pedang yang lainnya, dan juga dia akan lebih sering berada di luar sekte. Jadi, Fang An tidak berniat berebut dengan tetua pedang lain soal kediaman tersebut. Tidak semua murid dan anggota sekte tinggal di 100 villa ini, melainkan hanya para murid langsung dari para tetua pedang. Selebihnya memiliki tempat tinggal mereka masing-masing layaknya sebuah kota. Fang An memberikan Xiao Shen salah satu kamar paling besar yang ada di villa pedang bambu. Jika kau tidak suka kamar ini, kau bisa memilih sendiri kamar yang lain. Fang An membawa Xiao Shen berkeliling, menunjukkan sumur untuk mengambil air, kamar mandi, dapur, ruang belajar, dan lainnya sebelum mempersilahkan Xiao Shen untuk beristirahat. Xiao Shen memang merasa kelelahan. Dia membersihkan kamar seadanya sebelum tidur pulas sampai waktu makan malam. Xiao Shen, sebelum mempelajari bela diri, kau harus menguasai beberapa pengetahuan dasar. Mulai besok, guru akan membimbingmu. Fang An menjelaskan setelah keduanya makan malam. Xiao Shen tersenyum canggung tetapi tidak membantah Fang An. Malam hari itu, Xiao Shen tidak tidur, melainkan menyusun rencana ke depannya. Aku ingin melatih tubuhku secepatnya, tetapi guru tidak akan mengizinkanku. Xiao Shen merasa bimbang dan berpikir untuk menentukan sikap serta pilihan yang akan diambil ke depannya. Xiao Shen berniat menjadi murid berbakat agar sekte memberikan dirinya sumber daya yang cukup untuk mempercepat proses latihannya, sekaligus memberi kebanggaan pada Fang An. Masalahnya, Xiao Shen juga menyadari bahwa dirinya tidak bisa langsung berlatih menggunakan kitab Dewa Naga Surgawi. Jika seseorang ingin menyimpan tenaga dalam berjumlah besar di tubuhnya, maka dia harus melatih tubuhnya menjadi cukup kuat untuk menyimpan semua tenaga dalam tersebut. Pada kehidupan sebelumnya, Xiao Shen menemukan kitab ini pada usia 72 tahun, ketika dirinya sudah termasuk salah satu jagoan tingkat tinggi di dunia persilatan. Tubuhnya Xiao Shen saat itu memungkinkan dirinya untuk berlatih kitab Dewa Naga Surgawi, namun berbeda kasusnya kali ini. Bagian pertama dari kitab Dewa Naga Surgawi adalah pembentukan tulang naga, yang membuat Xiao Shen sangat terkejut ketika membacanya. Bakat bela diri seseorang biasanya dinilai dari kualitas tulang dan struktur tubuhnya.
pendekar biasanya dapat meningkatkan kualitas tulang mereka dengan beberapa jenis obat dan tanaman ajaib, tetapi tidak mudah mendapatkannya. Kebanyakan orang meningkatkan kualitas tulang mereka dengan latihan keras selama puluhan tahun. Itu pun tidak banyak meningkatkan kualitas tulang seorang pendekar. Pembentukan tulang naga dari kitab Dewa Naga Surgawi adalah sebuah teknik yang membuat seseorang mampu meningkatkan kualitas tulangnya dengan cepat tanpa menggunakan obat ataupun tanaman ajaib. Menurut kitab tersebut, tulang seorang pendekar dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu tulang serigala, tulang harimau, dan tulang naga. Tulang serigala dibagi menjadi 3, yaitu yang paling lemah, tulang serigala kuning, kemudian tulang serigala hitam, dan terakhir, tulang serigala angin. Tulang harimau dibagi menjadi 3, yaitu tulang harimau muda, tulang harimau buas, dan tulang harimau besi. Lalu tulang naga dibagi menjadi 4, yaitu tulang naga muda, tulang naga bumi, tulang naga langit, dan yang paling kuat adalah tulang dewa naga. Kehidupan sebelumnya, Xiao Shen memiliki kualitas tulang serigala angin, dan setelah berlatih beberapa waktu, dia mencapai tulang harimau besi. Xiao Shen berpikir akan memakan banyak waktu mencapai tulang naga, sehingga dia melanjutkan pada bagian kedua dari kitab tersebut tanpa menyelesaikan tahap pertama. Kali ini aku punya cukup waktu, jadi aku tidak akan terburu-buru. Aku pasti akan mencapai tulang dewa naga. Xiao Shen bertekad. Xiao Shen kemudian memeriksa kualitas tulangnya saat ini menggunakan metode tersebut. Dirinya hanya bisa tersenyum pahit ketika mengetahui kualitas tulang yang dia miliki adalah tulang serigala kuning, kualitas tulang paling rendah yang bisa dimiliki seorang pendekar. Perjalananku sepertinya akan sangat panjang. Xiao Shen tertawa kecil.